Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kikola Reki dari divisi Front End Developer. Di sini kami akan membahas tentang material UI pada React.js. Apa itu material UI? Material UI atau lebih sering disebut dengan MUI adalah React-based UI libraries yang mengimplementasikan Google Material Design. MUI merupakan salah satu UI framework yang paling populer untuk React yang bahkan masih sering digunakan sampai sekarang. Terlampir pada website MUI sendiri, MUI memiliki misi untuk membangun UI lebih cepat dan mudah diakses, tentunya dengan efektif dan efisien untuk developer maupun desainer. MUI ini juga bersifat open source dan telah mendapatkan 60.500 stars di platform GitHub. Lebih jauh tentang material UI, material UI awalnya diumumkan pada tahun 2014 yang tujuannya menyatukan React dan Material Design. Material Design adalah battle-tested design language yang hadir dengan mendukung untuk standar pengembangan front-end seperti responsive, theming, mobile first, dan dibuat agar lebih customizable. MUI telah menjadi komunitas dengan lebih dari 2 juta pengembang dari seluruh penjuru dunia. Adapun values yang ditawarkan oleh MUI sendiri, yang pertama yaitu customer obsessed. Artinya mereka menempatkan pelanggan atau customer di depan dan di tengah. Yang kedua ada transparency, artinya sebagian besar pekerjaan bersifat public. Yang ketiga ada freedom, artinya user bisa bekerja di mana saja dari seluruh dunia. Yang keempat ada autonomy, artinya terciptanya tim yang aman dan terpercaya. Dan yang terakhir adalah excellence, yang artinya memiliki target yang excellence dan tinggi. Selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan material UI pada React.js. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Giansyah, dan di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana menggunakan material UI di React.js. Saya akan melanjutkan dari penjelasan anggota kelompok saya, yaitu Kiko. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, kita harus install dulu MUI-nya atau material UI-nya. Di sini saya menggunakan npm untuk menginstal dependencies-nya. Nah, sebelumnya saya sudah meng-create React project menggunakan npx create React app. Nama foldernya adalah tutorial DSMUI. Nah, di sini karena saya sudah create project-nya, saya langsung bisa menginstal dependencies-nya di project ini, yaitu npm install @mui/material @emotion/react and @emotion/style. Nah, ini kita tunggu untuk menginstal dependencies-nya. Sini emang agak lama untuk installnya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini udah selesai. Oke, seperti pada artikel Medium yang telah kami buat, kita juga bisa menambahkan atau menginstal dependencies lainnya yang disediakan oleh material UI, yaitu material UI icon. Nah, langsung kita install juga sesuai dengan artikel Medium yang telah kami buat. Nah, oke. Nah, di sini semua dependensi sudah kita install dan bisa langsung kita jalankan project-nya. Nah, jadi di sini tampilkan merupakan template awal dari Create React App sendiri. Nah, di mana di sini saya akan langsung mendelete template-nya. Jadi biar dia kosong. Nah, dia sudah kosong. Oke, langsung saja. Nah, sesuai dengan tutorial seperti di artikel Medium yang telah kami buat, yang pertama saya akan mendemokan bagaimana membuat button di
material UI itu sendiri. Nah, langsung saja. Di sini saya coba untuk menggunakan kontainer berupa stack dari MUI. Nah, dalam stack ini kita bisa menambahkan button, komponen button dari library material UI. Nah, di sini saya akan coba menggunakan 3 button sekaligus, di mana ada 3 varian yang berbeda, yaitu yang pertama ada text, yang kedua ada contain, dan yang ketiga ada varian outline. Nah, di sini kita kasih ininya juga, text, contain, dan outline. Nah, lalu kita tambahkan sedikit properti dalam kontainernya berupa direction-nya itu row agar dia satu baris, lalu spacing-nya 2 agar dia ada jarak antar komponennya, lalu kita tambahin margin 2. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini terlihat bahwa ada 3 button. Yang pertama adalah varian text, yang kedua adalah varian contain, dan ketiga adalah varian outline. Nah, ini adalah cara untuk membuat komponen button dalam MUI. Cukup mudah karena kita tinggal memanggil komponennya dari library MUI material. Nah, di sini juga bisa ditambahkan properti lain. Misalnya, jika ternyata kontainer ini terdisable, jadi kita tinggal tambahin aja properti disable. Nah, di sini dia akan terdisable dan tidak akan bisa dipencet. Selain itu, kita juga bisa nambahin seperti on click. Kalau misalnya kita ingin agar button itu berfungsi dengan ada fungsi di dalam on click ini, ataupun custom hook setelah kita buat, ataupun ada on chain misalnya untuk dan lain-lain. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mencontohkan dengan menggunakan material icon. Ini saya akan coba pakai satu button aja. Lalu di dalam buttonnya tersebut kita tambahkan icon add box. Nah, sini kita ganti teksnya berupa misalnya add. Lalu kita kasih sedikit styling, margin right-nya. Kasih 0,5 biar ada jarak antara gambar dan juga margin right. Bentar, coba kita lihat. Nah, di sini ada jarak berupa antara gambar dan juga teks sebesar 0,2, sorry. Jadi biar lebih rapi kita ganti coba 0,5. Nah, segini mungkin adalah button yang pas untuk misalnya kita ingin membuat button yang isi icon dan juga teks. Oke, selanjutnya akan ke tutorial yang kedua, yaitu komponen text field. Di sini saya akan tetap menggunakan kontainer yang sama, yaitu stack. Dan kita tinggal tambahin aja komponen text field-nya. Nah, di text field sendiri itu ada 3 jenis juga, di mana propertinya yang seperti biasa kita memerlukan ID, misalnya outline, dengan labelnya itu outline, dan juga variannya itu outline. Lalu yang kedua itu ada field, dan yang ketiga itu ada standar. Kita isi sesuai labelnya juga. Di sini bisa bebas labelnya apa, tapi untuk variannya dia ada 3. Nah, kalau kita save, kita lihat. Nah, di sini dapat terlihat bahwa yang paling kiri adalah input untuk outline, yang kedua adalah untuk yang field, dan yang ketiga adalah standar. Nah, lalu
Seperti pada artikel yang telah kami buat, di sini juga ada properti error untuk membuatnya menjadi warna merah. Jadi misalnya kita contoh outline-nya itu error, dia akan berubah warna merah. Gitu. Selain itu ada properti lain seperti misalnya placeholder. Nah, jadi kalau placeholder itu kita bisa berikan dia placeholder. Nah, jadi kalau kita klik, nah dia ada placeholder berupa input seperti yang sudah kita masukkan dalam propertinya. Nah, selain itu, misalnya dalam error itu biasanya juga ada helper text-nya. Jadi misalnya kita error, lalu kita kasih helper text, ternyata misalnya incorrect input. Dia akan keluar helper text di bawahnya berupa incorrect input. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan atau dari tutorial dari saya, yaitu bagaimana cara menggunakan Material UI di React.js. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.